Banten diguncang gempa magnitudo cukup besar 6,6. Ribuan rumah rusak, beruntung tidak ada korban jiwa akibat bencana ini. Namun BMKG mengingatkan ancaman gempa megatrust magnitudo 8,7 dan lokasinya sama dengan gempa Banten di Selat Sunda. Ribuan rumah hingga fasilitas publik dan bangunan lainnya mengalami kerusakan di Kampung Sabrang, Desa Cibitung, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang pasca gempa berkekuatan 6,6. Salah satunya rumah milik Sudirman yang nyaris rata dengan tanah Selasa siang. Rumah ini dipastikan sudah tidak bisa ditinggali lagi. Kendati sudah mendapatkan bantuan, namun untuk tempat tinggal Sudirman dan keluarganya menerimanya. Mereka terpaksa tinggal di tenda darurat dan berharap rumahnya diperbaiki. Saya pengen cepat-cepat dibangun, soalnya kita tidur di tenda nggak layak. Maksudnya airnya musim hujan. Musim hujan ya? Musim hujan supaya kita ini supaya enak lah kalau udah ada rumah enak lagi. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi daerah terdampak gempa di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten Selasa siang. Mensos melihat secara langsung kondisi rumah warga yang rusak akibat diguncang gempa. Mensos memberikan bantuan berupa paket sembako dan juga mainan kepada anak-anak yang berada di lokasi terdampak gempa. Lokasi yang dikunjungi Mensos yakni Desa Taman Jaya, hanya 30 hingga 50 meter dari bibir pantai. Kondisi Kecamatan Sumur yang sering diguncang gempa dan rawan terjadi tsunami membuat Mensos meminta kepada Pemkab Pandeglang agar merelokasi warga yang tinggal di bibir pantai. Tadi yang saya bicarakan dengan Bupati adalah bagaimana mitigasi warga. Kan Pak Camat menyampaikan ada pengungsian, tapi 18 kilo itu tidak mungkin itu. Terus saya sampaikan itu ada bukit terdekat gitu. Nah, kenapa nggak ke situ? Oke, kita pakai jalur itu dan disepakati tadi. Nah, setelah itu di tempat itu nanti kita akan siapkan untuk lumbung sosial. Sehingga saat warga mengungsi di situ, maka tidak takut untuk kelaparan dan sebagainya. Meski kekuatannya cukup besar, gempa Banten tidak menimbulkan korban jiwa. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan ancaman gempa sangat besar atau megatrust di Selat Sunda dengan potensi maksimum sebesar 8,7 magnitudo. Lokasi zona megatrust ini sama dengan lokasi gempa Banten Jumat pekan lalu. Gempa di Banten dan Sukabumi beberapa waktu lalu juga disinyalir dapat menambah tekanan di wilayah tersebut dan dapat memicu gempa megatrust di Selat Sunda. Potensi magnitudo sebesar itu karena Selat Sunda merupakan wilayah zona seismic gap atau jarang terjadi gempa besar selama ratusan tahun. Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Iman Fakhtur Rahman mengungkapkan, gempa yang terjadi di Banten dapat menambah tekanan pada zona megatrust. Secara seismisitas juga memang rutin atau sering terjadi gempa-gempa di situ. Gempa megatrust sendiri berdasarkan kajian dari teman-teman Pusken dan para peneliti di sana bahwa potensi maksimum ya yang sudah dibukukan sebetulnya di segmentasi Selat Sunda atau Banten ini mencapai 8,7 ya. Hanya saja perlu diingat bahwa ini adalah potensi maksimum. Potensi maksimum, saya khawatir ini mudah-mudahan tidak terjadi kepanikan lagi bahwa akan jadi prediksi 8,7, tapi sebenarnya itu potensi maksimum. Jadi bukan memprediksi besok atau kapan akan terjadi gempa tersebut. Jadi hanya potensi maksimum yang kemungkinan besar bisa terjadi di sana. Gempa megatrust di Selat Sunda menjadi perhatian BMKG karena wilayah tersebut berada di antara dua gempa besar yang pernah terjadi, yakni gempa Pangandaran pada 2006 dan gempa Bengkulu pada 2008 yang keduanya memicu tsunami. BMKG memiliki peralatan yang lengkap untuk melakukan monitoring dan peringatan dini, seperti sensor seismik, tide guide, dan automatic water system. Namun perlu juga mitigasi struktural seperti pembuatan bangunan dan fasum yang aman dari bencana gempa bumi, serta mitigasi kultural untuk memahami wilayah mana saja yang memiliki potensi bencana gempa bumi. Irwan Sew, Deka Kausar, Angga Hikmayandi, JAK TV.